Nah, Sudah sepertinya terlihat, share Kak. screen saya. Oh iya, baik. Terima kasih, Kak Pipit. Nah, malam ini kita akan membahas tentang artikel breathing rules atau kaidah kepenulisan artikel. Nah, kalau kemarin teman-teman udah belajar nih ya, perkenalan tentang content writer, terus perbedaannya dengan copywriter, dengan copywriter, dan lain-lain, maka sekarang kita akan membahas salah satu mungkin job desk-nya content writer ya, teman-teman, yaitu membuat artikel. Nah, di pembuatan ini, artikel ini, kita akan bahas dari strukturnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah banyak tahu, bahwa struktur artikel ini punya 6 bagian utama. Di sini saya membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu ada judul, yang kedua ada heading dan subheading, yang ketiga ada pembuka, lalu yang keempat ada bright, lalu yang kelima ada isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, langsung aja kita bahas ya teman-teman, biar lebih enak. Yang pertama yaitu tips untuk memilih judul artikel supaya dilirik oleh pembaca. Nah, teman-teman, untuk judul artikel ini adalah elemen yang sangat penting bagi sebuah artikel. Karena apa? Karena ketika teman-teman nih ya mau membaca artikel, yang pertama dilihat lebih dulu adalah judulnya kan teman-teman. Nah, oleh karena itu, di judul artikel ini itu harus bisa untuk menggait pembaca sebanyak mungkin. Nah, gimana sih cara buat judul artikel yang menarik? Di sini saya ada 4 tips. Yang pertama yaitu sertakan keyword. Jadi sebelum menulis artikel, pastikan bahwa teman-teman itu tahu dulu keywordnya teman-teman apa. Setelah keywordnya sudah ditentukan, misalnya remote worker seperti itu ya, maka di dalam judul teman-teman usahakan terdapat keyword tersebut. Lalu untuk rules yang kedua, itu kita maksimalkan 60 karakter. Tidak terlalu banyak, teman-teman. Karena kalau terlalu banyak, nanti juga nggak enak waktu dilihat ya, teman-teman. Nggak dapat poinnya. Lalu untuk yang ketiga, kita memakai power word. Power word di sini adalah kata positif. Nah, kata positif ini tujuannya yaitu untuk pembaca. Menarik pembaca dengan mungkin kata-kata yang sering teman-teman dengar kalau tentang PowerPoint ini adalah seperti new, lalu gratis, lalu the best gitu sepertinya. Kata-kata seperti itu adalah contoh dari PowerPoint. Apakah PowerPoint ini wajib? Sebenarnya tidak wajib teman-teman, tapi sangat disarankan jika di dalam judul teman-teman itu bisa terdapat power ini. Karena sekali lagi ini juga berpengaruh terhadap SEO. Nah, besok kita bahas SEO ya, teman-teman. Lalu untuk rules yang keempat adalah memberi tanda baca dan juga nomor. Coba kita lihat contoh, ini adalah contoh artikel yang ada di Upskill. Nah, dalam artikel ini kebanyakan yaitu ada 4 elemen yang sebelumnya. Apa saja yaitu keyword. Keywordnya mungkin di sini content writer, lalu di sini ada remote working, dan di sini ada remote worker. Nah, usahakan nih teman-teman dalam satu blog, misalnya Upskill ya, kan di sini terdapat berbagai macam artikel. Usahakan setiap artikelnya itu memiliki keyword yang berbeda. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada keyword yang sama atau pembahasan yang sama diulang berkali-kali agar lebih spesifik ya teman-teman. Lalu ada juga angka di sini seperti angka 7, ini angka 7, ini angka 5. Ini juga tidak wajib teman-teman, dan tanda bacanya juga tidak wajib, tapi sangat disarankan untuk digunakan. Tapi sekali lagi kita kembali kepada konten. Kalau memang kontennya tidak perlu menggunakan tanda baca dan juga huruf ini, maka maaf maksud saya nomor, maka tidak perlu diikut sertakan teman-teman. Nah, kalau kita teliti lagi, kenapa sih sebuah judul aja sampai dipikir sebegitunya gitu ya? Karena sekali lagi bahwa artikel ini, artikel yang kita tulis di blog itu sedikit banyak mengangkat tentang konsep AIDA. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu konsep AIDA? Barangkali pernah dengar gitu teman-teman? Boleh nih di chat atau mungkin on mic. Yuk teman-teman, ada yang tahu atau belum tahu nih sama sekali? Oh sudah, ini Kak Azhar ini sudah tahu ya Kak.
Oke, siap. Kalau boleh tahu, apa nih Kak, konsep AIDA yang Kak Azhar tahu? Halo Kak Azhar. Wah, Kak Azhar sepertinya lagi beralangan buat on mic ya. Baik, kalau gitu saya lanjutin dulu ya pembahasannya. Jadi konsep AIDA ini itu adalah salah satu dari konsep marketing yang mungkin sejarahnya bisa teman-teman baca sendiri ya, dan tujuan dari konsep ini adalah untuk mengoptimalkan penjualan. Kalau kita di sini artikel berarti untuk mengoptimalkan engagement yang nantinya akan menuju kepada artikel kita. Dan di sini juga membahas interaksi mendalam antara penjual dan pembeli, dalam artian kalau kita sebagai penulis dan sebagai pembaca. Nah, di konsep AIDA ini itu sepertinya seperti gambar di grafik ini ada semakin menurun ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa di sini A yaitu awareness atau attention. Nah, dari artikel yang kita tulis pertama-tama dari judul itu masuk ke tahap ini teman-teman, masuk di tahap awareness, bahwa judul yang kita tulis harus bisa untuk menarik perhatian dari pembaca. Misalkan nih teman-teman, ada 1.000 orang yang membaca artikel kita. Nah, dari 1.000 orang ini nggak mungkin semuanya mengeklik isi dari artikel tersebut. Pasti semakin berkurang. Misalnya 500 orang. Nah, 500 orang masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap interest, di mana mereka itu tertarik untuk membaca artikel kita. Nah, di tahap interest ini biasanya yang menentukan adalah kalimat pembuka, karena di dalam kalimat pembuka ini biasanya mungkin kalau artikelnya sekitar 1.000 kata, mungkin 300 kata pertama itu yang menentukan apakah pembaca akan meneruskan sampai selesai atau mungkin kembali lagi mencari artikel yang lain. Nah, kalau pembaca bisa sampai meneruskan artikel itu sampai selesai, maka itu masuk di tahap yang ketiga, yaitu desire atau menarik keinginan untuk pembaca bahwa dia itu mampu untuk menyelesaikan artikel kita dan mampu untuk yang selanjutnya yaitu melakukan action. Action di sini adalah melakukan apa yang artikel kita perintahkan. Misalkan artikel kita bercerita tentang remote worker. Nah, di akhir kita itu mengajak mereka untuk menjadi remote worker. Nah, dari misalkan ini di sini tadi kan 500 ya teman-teman. Turun ke sini nggak mungkin semua orang 500 ini baca sampai selesai. Anggaplah yang baca sampai selesai hanya 100 orang. Nah, dari 100 orang itu yang melakukan action bisa jadi hanya 10 orang loh teman-teman, atau mungkin hanya 3, 2 seperti itu. Tapi action di sini itu sebenarnya sudah bukan tanggung jawab kita sebagai penulis. Maksudnya tanggung jawab dalam artian kita sudah menggiring pembaca nih sampai di tahap action. Urusan mereka mau melakukan atau tidak itu kembali lagi kepada mereka, karena sekali lagi pembaca juga akan menentukan kondisi mereka ya, apakah mereka bisa untuk melakukan sesuatu yang kita perintahkan atau mungkin masih harus persiapan lagi. Jadi itulah sebabnya teman-teman, kenapa kok dari judul aja udah langsung dipikir sebegitu ribetnya ya, karena sekali lagi kalau judulnya aja udah nggak menarik, maka untuk sampai di tahap action ini akan sangat sulit, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu heading dan subheading. Seperti yang teman-teman tahu, di sini ada 6 macam heading dan subheading, dari H1 sampai H6. Nah, yang wajib kita gunakan dalam artikel itu biasanya hanya H1, H2, dan H3. Lalu Kak, untuk H4, H5, dan H6, ini tidak wajib digunakan dan tidak disarankan juga teman-teman. Cukup pada sampai di poin H3. Coba saya tunjukkan dulu artikel di Upskill. Saya akan coba buka. Ini share screen saya masih terlihat ya, teman-teman? Masih terlihat, Kak. Oh iya, baik, Kak. Nah, ini di Upskill contohnya ya. Ini ada artikel. Judulnya yaitu, apa itu remote worker? Kenali kelebihan, kekurangan, dan lowongannya. Nah, ini kan masuk di judul, teman-teman. Judul ini biasanya menggunakan H1 atau heading 1. Yang mana sifatnya judul ini wajib ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di H2 di sini yaitu kita bisa lihat di table of content. Table of content ini biasanya memuat daftar isi dari seluruh artikel. Nah, kalau misalkan tahapannya urutan seperti ini,
ini berarti memakai H3 biasanya. Kalau H2 itu setelah pembukaan atau mungkin sebelum pembukaan. Kalau ini sudah masuk di poin, berarti biasanya masuk ke dalam H3, karena H3 itu adalah penjelasan subpoin. Nah, ini setelah pembukaan, ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, cukup 1-2 paragraf, karena sekali lagi bahwa tidak semua orang yang membuka artikel kita itu melalui via laptop, ada juga yang lewat HP. Jadi kalau misalkan paragrafnya kebanyakan, nanti dibaca pembaca juga nggak enak. Nah, untuk ini H3 biasanya nanti kita akan belajar untuk cara menulisnya. Lalu seperti ini. Nah, ini biasanya bisa masuk kalau ada poin seperti ini lagi ya. Ini kan sudah H3. Berarti untuk poin ini kemungkinan bisa dibuat H4. Jadi H4 itu bukan berarti tidak boleh, tapi diminimalisir penggunaannya. Bisa juga kita nggak usah pakai H4 juga nggak apa-apa. Kita pakai bold gitu aja udah cukup. Nggak apa-apa kok teman-teman, karena nggak wajib. Nah, sekarang kita kembali lagi. H1, H2. Oh ya, maaf. H2 ini wajib untuk 1 kali pengulangan. Usahakan untuk tidak menggunakan H2 secara berulang kali. Kalau kita menggunakan secara berulang kali, seperti poin yang ada di artikel tadi, maka itu kita menggunakan H3. Secara teknisnya seperti itu. Nah, sampai di heading dulu nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman. Kalau ada yang bingung, boleh tanya lewat chat atau mungkin on mic. Halo. Oh ya, halo Kak Azhar. Ya, halo Teh. Mau nanya nih Teh tentang heading dan subheading buat artikel itu kan biasanya pakai font apa sih? Terus untuk heading sama isinya itu apakah fontnya berbeda atau gimana? Makasih. Ya, baik Kak. Jadi untuk heading dan subheading ini sebenarnya itu tidak ada patokan Kak. Kita melihat website yang kita tulis. Biasanya website itu menggunakan font apa, tapi biasanya font yang umum itu kita bisa pakai seperti Calibri juga tidak apa-apa Kak. Atau mungkin font default dari WordPress itu sendiri. Dan apakah fontnya sama? Iya Kak. Kita mengusahakan untuk font itu sama, baik dari heading maupun isinya. Yang dibedakan biasanya hanya dari ukuran saja, Kak. Seperti itu. Bagaimana Kak Azhar? Apakah menjawab? Baik. Menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Azhar atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Berikutnya yaitu pembuka atau intro. Nah, pembuka ini adalah tahap setelah judul, tahap penting setelah judul. Kembali ke konsep AIDA kita sebelumnya, bahwa di tahap pembuka atau intro ini akan lebih baik jika kita bisa mengcover 2 aspek ini, yaitu attention dan interest. Di mana di tahap pembuka itu harus bisa memancing perhatian pembaca. Dengan apa? Kita bisa sertakan isu, kita bisa sertakan pertanyaan atau data. Datanya ini biasanya kalau di artikel itu ada seperti, nah seperti ini. Ini ada kata-kata berdasarkan penelitian oleh Stanford. Nah, Stanford ini bisa kita jadikan sebagai data. Data yang valid ya. Kalau bisa kita pakai rujukan yang resmi. Dan rujukan itu kalau bisa jangan dari blog yang temanya serupa dengan blog kita. Karena ya itu kan ibaratnya blog pesaing kita. Kalau bisa kita mengambilnya dari rujukan umum seperti dari kamus atau mungkin Wikipedia dan sumber-sumber lainnya. Itu contoh dari data ya teman-teman, atau bisa juga pertanyaan seperti apakah kamu ingin menjadi remote worker atau yang lainnya. Isu juga seperti isu pandemi, isu Omikron, itu bisa kita bahas sebagai pembukaan. Nah, riset data ini bisa kita dapatkan dengan 3 cara, yaitu bertanya, wawancara, dan dari internet. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalkan nggak punya kenalan atau nggak punya orang yang bekerja di bidang itu, teman-teman bisa melakukan research lewat internet. Lalu untuk tahapan, maksudnya untuk poin yang kedua yaitu interest, di sini bahwa pembuka itu juga harus bisa menarik minat pembaca. Lewat apa?
lewat dari masalah spesifik yang akan dibahas. Kalau misalkan pada sebentar, kan saya cari contoh yang lain. Nah, misalkan di sini nih teman-teman, mau mulai kerja remote, kenali 5 tantangan ini dan cara mengatasinya. Berarti di sini masalahnya apa? Masalahnya yaitu masalah yang berkaitan tentang kerja remote. Nah, coba kita buka ya. Di tahapan pembukaannya, sebagaimana yang sudah diketahui secara umum bahwa kerja remote merupakan salah satu adaptasi terbaru dari dunia pekerjaan. Nah, pengertian di sini ini bisa kita masukkan di dalam tahap yang ini tadi teman-teman. Attention, menarik attention lewat nggak selamanya dengan isu, dengan pertanyaan atau data-data ini juga bisa berupa seperti pengertian singkat seperti ini itu juga merupakan bagian dari data teman-teman. Nah, ini contoh dari internal link. Boleh kita masukin internal link di pembukaan, boleh juga di akhir, sama saja. Lalu untuk bekerja sebagai remote worker memang bisa memberikan masa depan yang cerah. Nah, biasanya ini adalah kalimat yang merujuk pada interest. Karena apa? Karena kita sudah mulai menarik minat pembaca. Kalau ini tadi hanya kita sajikan berupa data-data umum, nah di sini di tahap yang interest ini kita sudah mulai spesifik dengan apa sih yang artikel kita bahas. Namun sekaligus juga memiliki tantangan tersendiri loh. Nah, ini nih masalahnya, tantangan. Jadi usahakan bahwa di pembukaan itu teman-teman sudah memuat apa sih yang mau artikel teman-teman itu bahas, entah itu tantangannya atau mungkin cara-caranya, itu usahakan sudah disebutkan di tahap bagian pembukaan. Selanjutnya yaitu bright. Nah, mungkin ini ada yang menggolongkan bright ini atau mungkin yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kan artinya jembatan ya teman-teman. Ada juga yang menyebutnya leher. Nah, leher ini menghubungkan antara bagian pembuka dengan bagian isi. Tapi biasanya ada juga kebanyakan penulis yang menyatukan bagian bright ini dengan bagian pembukaan. Ini nggak masalah teman-teman. Mau teman-teman nggak pakai bright juga nggak apa-apa, sekalian pembukaan, karena ini sekali lagi hanya mungkin secara struktural gitu ya. Nah, di tahap bright ini biasanya kalau dipecah lagi, konsep AIDA ini kita pakai yang desire dan action. Nah, di share ini sekali lagi kita meyakinkan pembaca bahwa apa artikel kita bisa menyelesaikan masalah mereka dan mengajak pembaca untuk membaca artikel kita sampai selesai. Nah, kalau misalkan kita lihat di artikel yang ini, biasanya kalimat singkat seperti ini, berikut 5 tantangan yang sering dijumpai para remote worker dan bagaimana cara mengatasinya. Kalimat yang singkat seperti ini inilah yang biasanya disebut dengan bright teman-teman, atau mungkin leher artikel, terserah ya. Tapi sekali lagi biasanya satu bagian ini juga ada yang menyebutnya sebagai pembuka, itu boleh teman-teman. Kalau mau dipisah ini pembuka, ini bright juga nggak apa-apa. Kalimat di bright ini perbedaannya biasanya lebih singkat dan langsung to the point. Oh iya, ini Kak Muhammad dan Igi, Bright bacanya bridge. Ya, maaf ya Kak, mungkin pronunciation saya salah ya. Terima kasih ya Kak, sudah diingatkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap isi artikel. Nah, di isi ini adalah bagian di dalam artikel kita. Karena apa? Kalau isi itu ibaratkan sebuah konten. Kalau konten baik, apapun kontennya, percuma kalau kita pakai SEO yang sampai tinggi-tinggi, tapi konten kita nggak menarik. Nah, itu nanti juga akan membuat pembaca itu males buat mengunjungi. Mungkin bisa aja artikel kita naik di page 1 Google, tapi kalau misalkan isinya itu nggak berkualitas, pasti pembaca juga nggak akan mau kembali untuk membaca artikel kita. Nah, di dalam isi artikel ini, usahakan menggunakan pola deduktif. Pola deduktif itu pola dari umum ke khusus. Umumnya apa nih? Dibahas dulu umumnya apa, lalu baru lanjut ke masalah khusus. Apakah nggak boleh, Kak, dibalik dari khusus
khusus ke umum. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kan agak lebih aneh ya teman-teman kalau kita bahas, karena nanti dari pola deduktif inilah yang bisa menghasilkan poin-poin seperti yang ada di daftar isi tadi atau tabel konten. Nah, selanjutnya itu kita sebarkan keyword. Sekali lagi bahwa tidak hanya di pembukaan, tapi di isi artikel, usahakan tetap menyebar keyword-nya. Tapi jangan terlalu banyak, teman-teman. Karena kalau keyword ini kita sebar terlalu banyak, nanti pembaca juga akan merasa bosan. Karena apa kok terus-terus diulang-ulang ya? Kita mungkin sebagai penulis nggak akan merasa, tapi pembacanya yang akan terasa. Lalu untuk rinci dan berturutan, buat list poin-poin yang akan dibahas. List ini sama seperti yang ini tadi loh teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini sama dengan listnya. Mulai kerja remote, kenali 5 tantangan ini dan cara mengatasinya. Kita list dulu nih, apa aja yang mau dibahas. Mulai dari gangguan konsentrasi, akses internet dan kuotanya, manajemen waktunya, lalu meningkatkan keterampilan dan burnout. Nah, usahakan sebelum membuat artikel secara lengkap, teman-teman ini udah punya poinnya dulu nih. Apa sih yang mau aku bahas? Poin ini supaya memudahkan teman-teman untuk kepenulisan selanjutnya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi nih, sampai di tengah biasanya stuck. Aduh, aku bingung nih mau nerusin apa. Jadi biar teman-teman nggak bingung, buat dulu poin-poin seperti ini. Baru nanti kita kembangkan dari poin-poin itu. Selanjutnya yaitu panjang pembahasan. Nah, isi artikel ini panjangnya itu tergantung dari website sekali lagi. Biasanya umumnya itu 300 sampai 6.000 kata, tapi ada juga yang lebih dari 1.000 kata. Tergantung teman-teman mau menulisnya seperti apa. Dan dari pembahasan ini itu akan ada hubungannya dengan keyword ini. Keyword kita sebarkan 10% ya teman-teman dari jumlahnya. Jadi kalau jumlah katanya 1.000 berarti 10%-nya sekitar 10-an gitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya adalah tahap penutupan atau kesimpulan. Nah, di tahap kesimpulan ini ada poin-poin yang harus teman-teman tegaskan lagi, yaitu apa saja sih yang teman-teman bahas. Ingatkan pembaca kembali bahwa, oh, artikel ini itu tentang cara mengatasi semua masalah, 5 masalah yang sudah disebutkan ini ya. Misal, nah seperti ini. Untuk menghadapi hal ini, kamu bisa melakukan aktivitas lain yang lebih ringan, seperti mengerjakan hobi atau pergi traveling. Nah, ini kan seperti apa ya, kesimpulan yang mencakup semua dari poin-poin kelima poin itu. Luangkanlah waktu untuk berolahraga, mendapat udara segar. Nah, seperti ini nih, teman-teman, wajib buat teman-teman cantumkan kembali bahwa apa sih yang udah dibahas di atas tadi, disinggung dikit aja nggak apa-apa, biar pembaca inget lagi, oh iya, jadi artikel sebelumnya itu membahas tentang ini, solusinya seperti ini. Nah, setelah itu baru nih teman-teman, ini tadi kan ditegaskan dengan kalimat yang persuasif. Persuasif itu mengajak pembaca buat melakukan tindakan. Apa nih tindakan yang mau dilakukan pembaca? Misal di artikel ini pembaca kan diminta buat mungkin mengerjakan hobi atau pergi traveling atau mungkin berolahraga. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Atau mungkin kalau untuk artikel yang lain, pembaca bisa nih, misal ini ya, kita coba cari contoh yang lain. Oke. Nah, ini contoh penutupnya. Keterampilan di atas merupakan pandangan subjek penulis yang sudah malang melintang di dunia penulisan. Bila ada beberapa sanggahan dan masukan, kamu bisa banget komentar di bawah ini. Nah, menyuruh pembaca komentar itu juga nggak apa-apa. Dan oh iya, sebentar lagi upskill.id akan mengadakan kelas SEO Writer. Jika kamu tertarik, pantengin terus website ini dan Instagram upskill.id. Nah, kalau di poin ini itu biasanya masuk ke promosi yang internal. Karena apa? Karena mencantumkan produk atau artikel lain di link Anda. Jadi ini ada sebut upskill.id. Nah, ini berarti mengarah ke websitenya Upskill. Kalau mengarahnya ke website ini sendiri, maka disebut internal link, dan jika mengarahnya keluar, berarti external link. Nah,
promosi keluarnya seperti apa, seperti tadi minta komen, lalu kita minta pembaca untuk share. Nggak apa-apa teman-teman, diingatin aja, karena kadang pembaca itu suka lupa gitu buat men-share atau mungkin memberi komentar. Nah, semakin banyak nanti komentar atau mungkin share-nya, jadi nanti juga akan meningkatkan traffic ke artikel teman-teman yang lain. Nah, untuk layaknya teman, kita sebagai penulis itu juga harus memandang pembaca sebagai teman kita, jangan hanya sebagai pembaca. Karena apa? Bisa nih kita ucapkan semangat atau dukungan. Nah, misal artikel kita membahas tentang remote worker. Nah, bisa nih di akhir-akhir kita beri ucapan, misalkan, selamat buat kamu yang sudah terterima jadi remote worker, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, seperti itu, atau mungkin tetap semangat untuk kamu yang mungkin saat ini masih berjuang untuk menjadi remote worker. Kalimat-kalimat seperti itu juga boleh dicantumkan di dalam penutup. Supaya apa? Supaya pembaca itu tetap menganggap bahwa, oh ternyata orang ini tuh peduli sama saya, gitu loh. Jadi untuk meningkatkan kepedulian itu bisa kita tambahkan kalimat-kalimat yang mungkin mendorong mereka atau memotivasi mereka. Bisa juga nih teman-teman buat penutupnya itu dikasih quotes. Nah, ini kan biasanya juga nggak apa-apa, dikasih quotes entah itu dari foundernya, misal quotes dari founder upskill, atau quotes dari teman-teman sendiri, atau kalau mau nambahin quotes dari sumber lain juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Nah, sekali lagi bahwa mungkin strukturnya sudah kita bahas semua. Mohon maaf. Nah, setelah struktur itu, kita juga jangan lupa nih teman-teman, kita harus memperhatikan tentang kaidah huruf, kata, dan tanda baca. Nah, ini basic ya teman-teman, mungkin dari teman-teman sekolah udah diajarin ini semua ya, tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita harus tetap ingat bahwa menulis yang baik itu juga harus sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, untuk mengecek semua ini, biasanya huruf, kata, atau tanda baca, teman-teman bisa nih pakai ejaan.id. Ejaan.id ini merupakan salah satu platform yang bisa teman-teman cek. Misal di sini nih ada kata praktik yang ditanda merah. Nah, praktik ini tidak baku, mungkin bakunya sebagai praktek seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah kesulitan buka KBBI 11 atau mungkin buka WebI 11, bisa nih langsung di kopas di websitenya ejaan.id. Selanjutnya yaitu jangan lupa juga untuk mengecek tingkat plagiarisme ya teman-teman, karena sekali lagi bahwa artikel yang baik adalah artikel yang orisinil juga. Jangan sampai artikel kita itu mencomot tulisan orang lain, karena nulis itu kan susah ya teman-teman. Pasti kalau tulisan kita diambil sama orang lain kan juga nggak enak ya. Jadi kita juga sebagai penulis harus sekreatif mungkin. Nah, bisa nih dicek lewat plagiarismchecker.co. Di sini ini juga sama, masih free, tapi kalau nggak salah terakhir kali saya cek kemarin itu ada batasan katanya teman-teman. Jadi sebelum artikelnya kita unggah di web, itu kita cek dulu, jangan kalau sudah diunggah di web baru dicek, karena nanti pasti 100% plagiarisme, soalnya sudah pernah diunggah di web, meskipun itu webnya teman-teman sendiri yang nulis. Jadi tetap sebelumnya ya teman-teman, sebelum kita publish, kita cek dulu plagiaritasnya. Nanti di sini juga ada tandanya kok, berapa persen yang plagiarisme berapa, terus yang unik berapa. Nanti kalau sudah semua, misal ini sampai 100, kalau bisa juga 100 sih teman-teman, meskipun kadang ada juga loh yang plagiarisme itu kayak kesalahan kecil-kecil, cuma satu kalimat sama gitu aja udah 1%. Nah itu nggak apa-apa kalau mau teman-teman perbarui juga. Nggak apa-apa, kalau enggak juga sebenarnya kalau bukan konten yang terlalu gimana gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau sama. Itu tergantung dari klien juga, mintanya mau plagiarismenya berapa persen. Tapi kalau bisa memang 0% ya teman-teman. Bisa diparafrase, misalkan diganti kata gantinya, atau mungkin ditambahkan kata depan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini setelah semua penjelasan ini, sebelum kita coba-coba praktek di WordPress, kira-kira ada lagi nggak yang mau teman-teman tanyain?
Teh mau nanya, Iya, boleh. itu soal plagiarisme, kalau misalkan eh, persentase plagiarismenya lebih dari 50%, apa sih konsekuensi resikonya? Oh ya. Jadi gini Kak, kalau misalkan plagiarisme kita lebih dari 50%, itu menurut saya agak beresiko. Beresikonya apa? Kan plagiarisme itu berarti kita mencomot artikel dari tulisan lain gitu ya. Nah, itu bisa kita kena sanksi nih, barangkali orang yang menulis artikel sebelumnya dia nggak terima nih. Nah, itu kita juga bisa kena sanksi pidana ya. Kalau misalkan, apalagi kalau website yang kita ambil itu website-website yang mungkin udah terkenal gitu. Nah, untuk konsekuensi kedua, kalau artikel kita isinya sama, biasanya akan sulit buat terindeks juga nih, Kak. Karena apa? Karena sudah ada artikel serupa yang mungkin pembacanya jauh lebih banyak atau sudah lebih lama dari website yang kita tulis. Jadi akan lebih baik kalau tetap orisinil. Seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak Azhar? Oke, terima kasih terjawab. Oh ya, baik, Kak. Mungkin ada lagi? Kak Palevi mungkin? Atau Kak Kurniawan? Atau Kak Ivanda? Gimana nih, Kak? Udah jelas? Oke, sepertinya udah jelas semua ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi nih. Sebentar. Iya, betul, Kak Pipit. Buat yang masih bingung, boleh kok tanya. Lewat chat juga nggak apa-apa. Nah, nanti setelah ini teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ini teman-teman semua udah pada punya basic WordPress atau ada yang belum sama sekali nih, teman-teman? Kak, Rekomendasi para pricing tools untuk bahasa Indonesia. Oh ya, Kak Kurniawan. Kalau saya pribadi biasanya jarang untuk memakai satu kalimat gitu, Kak. Kalau saya biasanya mencari katanya gitu. Misalkan di kata melihat gitu ya. Nah, itu biasanya saya pakai thesaurus, Kak, buat cari sinonim katanya apa. Jadi per kata. Kalau mungkin Kak Pipit ada rekomendasi nih, Kak, para pricing tools. Kalau saya pakainya thesaurus buat lihat perkataannya. Kak Iya, Pipit Kak. gimana nih, Kak Pipit? Iya, aku juga biasanya pakai itu. Atau aku ketik aja sih kayak sinonim.co gitu. .com. Itu bakal Ah, banyak banget gitu yang muncul. Ya iya, tinggal Kak. dipilih aja. Iya, betul sih, Kak. Karena sekali lagi kalau misalkan kita memang buat itu sendiri ya, buat artian kalimatnya sendiri, itu biasanya bakalan lebih unik sih teman-teman daripada kalau misalkan ada benar-benar paraphrasing tools, pasti itu nanti juga akan mirip-mirip sama yang lain karena setiap penulis itu kan punya gaya bahasa dia sendiri ya. Nah, kalau nanti kita sering-sering buat menulis, kita tahu gaya bahasa kita, pasti pembaca itu bakal langsung tahu, oh ini yang nulis, pasti hafal sama tulisan kita. Seperti itu, Kak Kurniawan. Ada lagi nih yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ada ya. Baik, teman-teman. Kalau gitu kita coba tulis di WordPress ini. Jadi gini teman-teman, kan kemarin kan sudah dijelaskan kalau nanti di akhir itu teman-teman bakalan buat satu artikel gitu teman-teman. Nah, itu kita buatnya di sini nanti di blog.upskill.id. Nanti bisa diakses ya, bisa dicoba diakses. Register dulu seperti biasa, nanti teman-teman tinggal tulis artikelnya di sini. Dan nanti project kita lewat web ini ya, lewat web ini kita nulis di sini. Dan oke, kita coba ya. Kalau ada kendala, barangkali masalah loginnya nanti bisa dibicarakan di grup ya, teman-teman. Nah, oke, ini sepertinya. Nah, di sini nanti di blog ini kita juga udah ada rank map-nya yang nanti akan dibahas di hari keempat. Jadi nanti bisa sekalian kita cek SEO-nya gimana gitu.
Nah, buat penulisan di WordPress, mungkin kalau kalian udah punya basic, pasti udah tahu ya cara-cara tools-tools yang ada di WordPress ini. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba sedikit, barangkali ada yang belum sama sekali yang pengguna WordPress ini masih baru. Ini saya ada contoh sedikit artikel, ini artikelnya Upskill juga. Kita pakai buat coba-coba tulis ya teman-teman. Di sini, buat tahu tools-toolsnya seperti apa. Oke. Nah, ini cobaannya teman-teman. Nah, oke. Jadi tahap yang pertama, misal kita tulis judulnya. Ini judulnya bukan di sini ya, tapi ada di atas. Nah, nanti bisa ditulis, diketik judulnya di sini, di atas ini. Nah, untuk judul ini, nanti waktu kita klik seperti ini, atau mungkin kita drag ya. Maaf, kursor saya agak bermasalah nih. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau judul ini biasanya itu langsung auto ada H1. Ini teman-teman. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau untuk judul, ini sudah automatically H1. Nah, untuk H2 biasanya boleh kita taruh di sini, di bagian heading ini, atau mungkin setelah sedikit pembukaan. Macam-macam. Misalkan H2-nya di sini, juga nggak apa-apa. Atau di sini aja deh, enak. Nah, ini misal kita bahas tentang 7 macam profesi remote working yang sering dibutuhkan. Biasanya H2 itu cuma mengulangi dari judul, teman-teman, tapi cuma diambil bagian pokoknya. Misal 7 profesi remote worker gitu. Nah, ini bisa nih kita pakai buat H2. Ini kita cari di sini, heading. Nah, ini headingnya langsung H2. Atau barangkali kalau belum H2, nanti bisa diubah sendiri H2. Sekali lagi ingat bahwa H2 itu 1 kali pengulangan. Boleh ditaruh di sini, boleh ditaruh di sini, asalkan yang pasti sebelumnya H3 ya teman-teman. Nah, untuk graphic designernya kita bisa buat ini jadi H3. Ini saya cuma bold aja karena kebetulan ini ada banyak listnya. Tapi kalau mau diubah jadi H3, ini kan masih H2. Nah, tinggal kita klik. Nah, kita ubah jadi H3. Seperti ini, teman-teman. Oke, jadi poin-poinnya. Nah, ini buat menambahkan ini external link karena ini dari Kompasiana. Ini biasanya di menu ini. Menu ini ada menu internal atau external link. Kita tinggal masukin linknya di sini. Bisa langsung kita ketik, atau mungkin kita buka dulu webnya di Google, terus di Kompas, ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Nanti keluarnya akan seperti ini. Untuk menu-menu yang lainnya, bisa kita cek di sini, ada heading, ada kolom, heading, subtitle, teks, ada juga quotes buat yang akhir paragraf tadi, disarankan buat quotes-nya ditaruh di akhir ya, kalau di tengah nggak apa-apa sih, tapi biasanya enak di akhir, lebih ngena. Dan menu-menu lain yang mungkin bisa teman-teman coba nih nanti sekalian sama belajar WordPress ya, biar tahu. Nah, jadi seperti itu, mungkin sebentar. Nah, jadi setelah teman-teman menulis, jangan lupa buat di save draft. Karena kalau kelupaan nanti sayang ya. Nah, oke, jadi buat lihat hasilnya bisa kita preview. Coba kita preview dulu. Oke, nah seperti ini. Ini masih agak loading ya, teman-teman. Nah, previewnya nanti seperti ini. Jadi lewat preview ini teman-teman bisa tahu nih
oh ini paragrafnya kayaknya kepanjangan, bisa dikurangi atau ditambahkan spasi lagi di sebelumnya, biar tahu apakah sudah enak dibaca atau belum. Jangan lupakan bahwa tampilan layar laptop dan layar HP itu berbeda. Usahakan buat paragrafnya tidak terlalu banyak, bisa sampai 4 seperti ini. Kalau bisa 4 aja teman-teman. Kalau 5 nanti yang di versi HP yang kebanyakan. Nah, mungkin seperti ini. Oke, jadi buat tag-nya nanti bisa teman-teman coba sendiri. Hari ini kita cuma sampai di ini saja. Untuk tools-tools seperti SEO dan RankMath ini kita bakalan bahas di pertemuan ketiga dan keempat ya teman-teman. Kalau sudah tinggal kita publish gitu. Nah, sampai di penulisan artikel dulu nih. Ada mungkin yang ditanyakan kembali? Sampai di strukturnya. Atau mungkin WordPress-nya. Iya, gimana nih teman-teman? Setelah dapat materi, kira-kira ada yang bertanya lagi nggak? Bisa on mic atau di chat juga nggak apa-apa ya. Iya, betul nih. Oke, sepertinya nggak ada nih teman-teman, Kak Pipit. Jadi mungkin maunya itu eksekusi dulu nih, Kak. Baru nanti tanya kalau ada kesulitan. Oh, ini ada. Nanti teman-teman peserta langsung coba nulis di web apa gimana, Kak? Iya, nanti kalian nanti nulisnya di sini ya, di webnya blog.upskill.id. Nanti bisa dikirim linknya di grup ya, Kak. Nanti kita kirim linknya. Nanti peserta langsung tulis di sini, biar langsung tahu nih, tools-toolsnya, cara pakai RankMath-nya gimana, dan lain-lain gitu. Jadi langsung. Nah, di blog ini nih teman-teman, nanti bisa dipublish. Kan nanti kalau sudah kan dipublish. Jadi nanti teman-teman punya satu artikel publish gitu. Bisa buat portofolio juga. Kan enak kan ya. Selesai kelas bisa dapat artikel, bisa dapat ilmu baru gitu. Dan nanti nulisnya langsung di blog. Itu kan dari upskill ya. Kalau buat WordPress sendiri bagaimana, Kak? Boleh teman-teman kalau di WordPress sendiri. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Kak Azhar. Ini di WordPress-nya Kak Azhar udah ada RankMath-nya atau belum nih Kak? Atau mungkin ada tools SEO yang lain? Halo Kak Azhar. Nah, belum Kak, saya juga masih awam. Nah, ya ini Kak Azhar. Jadi maksud kami kenapa kok nulisnya itu di webnya blog.upskill.id, karena di sini juga udah dipasangin nih Kak, udah dipasang RankMath, jadi sekalian belajar SEO juga nih Kak. Barangkali nanti kalau udah di-upload di sini, mungkin ilmu-ilmunya boleh nih diterapin buat di blognya Kak Azhar sendiri. Tapi nggak masalah banget sih Kak, mau langsung mulai di sini atau mungkin Kak nggak nyaman, saya mau nulis di WordPress saya sendiri dulu, nanti di sini tinggal kopas, nggak apa-apa, terserah Kak. Ini nulis artikelnya tema terserah apa gimana nih Kak? Nah oke, jadi karena pertanyaan seputar materi udah nggak ada, berarti sekarang kita masuk ke penjelasan tugas ya Kak. Jadi untuk hari ini dan mungkin sampai kelas kita berakhir ya, tugasnya itu membuat artikel nih Kak dengan tema, kita bebaskan dulu, boleh tema apa aja boleh. Nah, temanya bebas, dengan panjang artikelnya minimal 300 kata. Gimana nih Kak kalau 300 kata? Ada yang keberatan atau enggak nih? Barangkali, aduh Kak, kok kayaknya kebanyakan ya, boleh kurang? Boleh teman-teman, boleh juga kurang. Tapi kalau menurut saya 300 kata itu udah singkat kok teman-teman. Boleh lebih, boleh banget, malah disarankan lebih ya. Terserah lebihnya lebih berapa. Tugas individu Kak. Iya, Azhar. Soalnya sekali lagi nanti ini tuh buat pembelajaran kita juga. Gimana sih cara buat artikel kalau nanti kelompok kan nggak enak ya Kak. Kayak kita nggak langsung nulis, kita nggak tahu koreksinya di mana, salah kita di mana. Jadi nanti di hari kelima ya Kak Pipit ya, kita bakal
koreksi nih tugas-tugas dari teman-teman semua, yang salah di mana, apa yang perlu diperbaiki, itu sih Kak. Tapi kalau misalkan ada kesulitan atau kendala apapun, boleh kok Kak chat di grup atau mungkin chat PC juga nggak apa-apa sih Kak. Nanti kita bantu pasti. Nggak akan langsung dibiarin sendiri gitu. Jadi gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan lain? Iya, gimana nih teman-teman? Soalnya lumayan banget ya tugasnya. Iya, Bener-bener Kak. bener-bener menantang gitu. Jadi ketika kita udah bikin artikelnya terus kita upload gitu, kita juga bisa evaluasi nih pakai RankMath itu nanti di hari-hari berikutnya. Di hari besok ya. Di day keempat. Iya, Kak. Jadi bisa Hari tahu nih keempat. teman-teman, ya artikel saya tuh ternyata baru dapat poin segini gitu kan ya, kurangnya apa ya gitu. Itu bisa banget gitu tuh. Jadi teman-teman menambah pengetahuan baru. Oke. Nah, ini cara loginnya gimana Kak? Maksudnya daftar untuk coba nulis di web. Coba ya teman-teman. Kita upskill.upskill.id. Itu. Jadi ini bisa mungkin kita pakai login gini. /login. Nah, saya tadi cobanya pertama kali, karena ini saya sudah login ya teman-teman. Itu saya cobanya itu blog.upskill.id /login gini. Jadi nanti itu ada seperti, coba kita logout ya. Nggak apa-apa nih, kita logout dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti akan ada menu login seperti ini. Bisa masukin username buat passwordnya dulu. Jadi nanti tinggal kita login gitu ya. Kalau udah login nanti tinggal kita ngerjain. Kak Pipit nih barangkali udah login atau belum nih Kak? Saya kebetulan udah login nih. Mau nyotokannya agak susah. Iya, saya juga udah login. Waduh, udah login juga. Barangkali teman-teman ada yang mau share screen atau gimana nih? Atau mungkin nanti aja tanya di Telegram. Oh, ada juga. Iya, paling untuk login itu, iya tadi siapa? Kak Wowo ya? Ini loh Kak. Iya maaf. Ini loh Kak. Ya makasih. Nah ini untuk di menu contribute nanti waktu kita buka /upskill.id kan di sininya ada contribute. Nah di sini nanti teman-teman bisa buat semacam register dulu. Nah diklik namanya, lalu emailnya, username dan password dan lain-lain. Baru nanti diklik register. Kalau udah nanti tinggal login. Gitu ya teman-teman. Di contribute, diingat-ingat. Nanti kita ingetin lagi di grup, nggak apa-apa. Maaf Kak, saya agak miss. Ini nanti tugasnya 1 hari 1 artikel. Oh ya, bukan Kak. Jadi maksudnya 1 artikel ini itu buat sampai di pertemuan terakhir kita. Itu akun yang sudah kita punya di Upskill ya Kak. Tinggal login dan contribute aja. Iya Kak, betul. Pakai akun yang ada di Upskill juga nggak apa-apa. Mau buat, mungkin barangkali mau buat yang di email baru, barangkali ada email lain juga nggak apa-apa. Terserah ya Kak. Boleh bebas. Maaf, tadi terpotong. Tadi pertanyaannya siapa tadi? Kak Muhammad Kurniawan ya Kak. Jadi nanti tugasnya apakah 1 hari 1 artikel? Enggak Kak. Jadi tugas 1 artikel ini itu sampai di hari kelima ya Kak Pipit. Di akhir Jumat nanti, hari Jumat lebih tepatnya, itu kita udah mulai kayak koreksi gitu. Koreksi mungkin salah satu
dari artikel teman-teman. Apakah harus sampai selesai? Enggak, batasnya kita beri batas sampai mungkin tanggal 7 ya, hari Senin berikutnya, lengkap 1 minggu, itu nanti teman-teman kalau bisa harus sudah menyelesaikan tugas-tugas ini, supaya nanti sertifikatnya bisa keluar. Seperti itu. Jadi cuma cukup 1 artikel saja untuk sampai ke hari kelima, bukan 1 hari 1 artikel, Kak. Nanti kasihan nanti kebanyakan. Jadi harus register ulang khusus untuk membuat artikel di website. Iya, Kak. Harus diregister dulu. Kalau udah punya akun baru login. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Iya. Gimana nih, Kak Kurniawan? Barangkali mungkin masih bingung tugasnya. Cukup, Kak. Oke, makasih ya, Kak Kurniawan. Baik, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain, teman-teman? Paling aku terakhir kamu nanya. Oh iya, boleh. Iya, itu soal apakah ada nanti untuk tugas artikelnya, apakah ada tema tertentu, lalu ide untuk dapetin tema dan topiknya gimana buat artikel. Iya, baik, Kak. Jadi untuk temanya kita bebaskan, Kak. Karena kan mungkin antara Kak Anwar atau mungkin Kak Kurniawan itu kan beda-beda ya kesukaannya atau apa. Nah, barangkali mungkin buat memulai, boleh nih Kak, dari sesuatu yang mungkin Kak Azhar itu udah familiar banget. Misal Kak Azhar suka tentang apa ya, misal sepak bola. Nah, boleh juga nih bikin artikel tentang tips-tips pemain sepak bola atau gimana, itu boleh banget, Kak. Jadi kita temanya bebas. Untuk cara risetnya gimana? Jadi Kak Azhar tentuin dulu, Kak Azhar nih mau buat artikel tentang apa? Tentuin keyword. Jadi keywordnya tentang apa? Atau mungkin yang lebih umum, niche-nya dulu nih, mau bahas apa. Terus nanti tentuin keywordnya. Setelah itu mungkin baru bisa bikin kayak judul dan list-list poinnya. Nanti dari per poin itu bisa Kak Azhar riset satu-satu. Jadi seperti itu, Kak, biar nggak bingung. Atau cari artikel lain yang serupa. Kalau upskill tentang remote work, berarti risetnya bisa nih, kita klik remote work di Google gitu, lalu muncul beberapa artikel dari website lain yang juga membahas hal serupa. Nah, itu bisa kita ambil nih, Kak. Poin-poinnya yang mereka bahas apa, yang belum mereka bahas apa, kita jadiin satu, seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak Azhar? Jadi untuk awalan lebih ke ini aja yang familiar pernah kita konsumsi konten-kontennya lalu dibuat kayak gitu ya. Iya, betul, Kak. Soalnya nanti takutnya kalau disamakan nanti agak ada yang kurang paham sama itu gitu loh, Kak. Jadi untuk pelatihannya kita sendiri-sendiri dulu. Maksudnya kita bahas topik yang familiar sama diri kita lebih dulu. Seperti itu, Kak. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Maaf Mbak, Iya, boleh. saya tadi udah register. Iya. Terus nanti pas mau mulai ngetiknya di mana ya? Mulai. Oh iya. Oke, Kak. Maaf, kayaknya tadi miss ya, mau mulainya di mana. Nah, ini saya login dulu ya. Nah, ini di sini nih, Kak. Nah, Kak Kurniawan waktu login muncul dashboard ini kan ya. Nah, itu kita klik ini, Kak, new. New di sini, di atas ini. Kak Kurniawan ada menunya seperti ini. Mau cross check aja nih, Kak. Ada atau enggak, Kak? Halo Kak Kurniawan. Oh ya. Nah, di bagian new ini, Kak. New, terus kita klik post. Oh, oke. Nah, di sini, Kak. Sip. Iya, jadi nanti langsung mulai di sini. Terus jangan lupa di save draft dulu. Seperti itu, Kak. Apakah sudah jelas, Kak Kurniawan? Jelas. Iya, baik. Makasih, Kak. Barangkali ada yang lain, Kak Palevi, atau mungkin Kak Ivanda. Gimana nih, Kak?
Untuk penulisan blog bagusnya pakai PC atau mobile ya, Kak. Kalau bisa pakai ini aja, Kak. Pakai PC juga nggak apa-apa, pakai mobile. Senyamannya Kak Azhar aja sih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka nulis ini sih, Kak, lewat laptop soalnya lebih luas ya, Kak. Jadi nggak terlalu itu. Tapi barangkali kalau mau cross check apakah nanti paragrafnya kepanjangan atau enggak, mungkin bisa nih sekalian di login lewat HP. Jadi nanti kita tahu, oh ternyata kalau di HP ukurannya seperti ini, gitu ya, Kak. Untuk penulisannya bebas, terserah. Senyamannya Kakak aja. Tidak ada fitur yang dibatasi kan kalau pakai mobile? Enggak, Kak. Saya udah pernah nulis pakai mobile juga soalnya. Dan alhamdulillah fiturnya sama semua. Seperti itu, Kak. Apakah ada yang masih belum jelas? Oke, sepertinya udah jelas semua ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, oh ada. Oke, Kak, sudah jelas untuk linknya boleh di-share di grup ya, Kak. Siap, Kak Azhar. Nanti kita pasti pandu lewat grup. Kalau ada kesulitan juga boleh nih, Kak, langsung di-share di grup biar kita bisa bantu ya, Kak. Ada Kak Pipi juga. Nah, baik kalau semuanya udah selesai, saya terima kasih ya teman-teman, buat teman-teman yang udah meluangkan waktu hari ini, buat antusiasmenya, semangat banget. Semoga nanti teman-teman bisa cari-cari bahan artikel ya buat nulis artikel teman-teman ke depannya. Nah, sebelum kita live nih teman-teman, boleh nih kita sesi foto bareng dulu. Kemarin lupa ya kita nggak foto. Iya benar nih. Boleh nih teman-teman Iya. on cam dulu ya. Iya Foto teman-teman. bareng dulu nih, bentar aja deh. Kita foto bareng dulu. Halo Kak Azhar, Oke. udah nih. Buat yang nggak berhalangan boleh on cam. Kayak gimana nih Kak Ipanda, Kurniawan? Nah, udah. Nah, Kak Ipanda, Kak Kurniawan. Atau mungkin ini berhalangan buat on cam ini. Oke. Oh, baik. Siap. Kak Ipanda. On cam atau enggak nih, Kak? Oke, kayaknya Kak Ipanda lagi sibuk ya. Oke, mungkin bisa Kak Pipit atau saya nih yang hitung? Iya, boleh nih saya. Oke, kita Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi enggak? Enggak nih. Oke, sekali lagi. boleh 1, Kak, boleh. 2, Boleh, 3. boleh. Selesai. Oke. Makasih teman-teman. Ini Kak Ipanda baru join nih. Iya. Makasih banyak ya teman-teman. Makasih buat Kak Kurniawan, Kak Azhar, Kak Ipanda, Kak Bowo buat udah hadir malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kak. Semangat buat artikelnya. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan buat di-share di grup. Baik, selamat malam. Terima kasih dari saya dan Kak Pipit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman boleh live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.